Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam berjumpa warahmatullahi kembali di wabarakatuh. Master Dudi Channel. Kita masih membahas tentang 4 pola yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Ya, kita ketahui bersama bahwa hidup ini membutuhkan kesehatan dan salah satunya adalah dengan menjaga keseimbangan tubuh. Sahabat sehat dimanapun berada, teman-teman Gus Musterapi Raksa Jasad, eh, kita akan mendalami tentang 4 pola yang berpengaruh terhadap kesehatan kita. Dan hari ini kita telah kedatangan seseorang yang luar biasa, seorang master terapi yang sudah berkompeten yang akan memberikan tips sehat pada kesempatan kali ini. Selamat datang, Master Teguh. Selamat datang, Pak Mas Tadudi. Oke, sahabat sehat, kita akan berbincang dengan Master Teguh tentang pola minum karena ternyata minum berpengaruh terhadap kesehatan. Untuk lebih jauh, mari kita gali dengan Master Teguh. Silakan Master Teguh, mungkin bisa jelaskan tentang pola minum itu seperti apa gitu, Master. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para penonton setia Master Dudi Channel. Hari ini saya diundang kembali dalam rangka melakukan edukasi terkait dengan terapi kabuyutan Nabawadatala. Kita tahu di dalam konsep sehat sakit terapi kabuyutan Nabawadatala terdapat 4 pola. Ya. 4 pola yang bisa menyebabkan kita sehat, tapi juga bisa menyebabkan kita sakit. Nah, dari beberapa pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai pola tidur, pola pikir. Nah, hari ini saya akan mengupas mengenai pola minum. Kita tahu bahwa pola itu adalah sesuatu yang memiliki keteraturan. Artinya, kita menjalankan pola ini secara teratur, baik pola makan, pola minum, pola pikir, dan pola tidur, maka itu akan menyebabkan sesuatu yang ada dalam tubuh kita menjadi sehat. Namun ketika kita tidak melakukan hal ini, pola secara tidak teratur, maka akan menjadi munculnya banyak keluhan dalam tubuh kita. Artinya muncul timbul sakit di dalam tubuh kita. Nah, hari ini saya akan sedikit sharing mengenai pola minum. Oke, Master. Eh, Begitu pentingnya kan tadi pola minum ya bagi keseharian kita. Nah, organ apa sih yang berhubungan dengan atau dampak dari pola minum ini ke organ apa saja sih yang bisa terjadi? Baik, pertanyaan bagus sekali. Apa saja sih organ yang terkait dengan pola minum? Yang pertama adalah ginjal. Ginjal itu merupakan organ yang paling penting di dalam mengatur kebutuhan cairan dan juga elektrolit dalam tubuh kita. Kemudian kulit. Kulit pun sama, dia mengatur pengeluaran cairan dalam tubuh kita. Ketika kita lihat mungkin dalam kulit kita adanya pengaturan suhu tubuh ya. Nah, itu juga kemudian dalam paru-paru juga sama, itu mengatur pengeluaran cairan kita, terlebih lagi terhadap insensible water loss. Insensible water loss atau istilahnya adalah kehilangan cairan secara tidak kita sadari. Contoh dengan misalkan kita bernafas, ada penguapan, nah seperti itulah. Dan yang berikutnya adalah gastrointestinal. Nah, itu lambung dan usus. Artinya sistem pencernaan pun kita pun juga berperan di dalam proses pengolahan cairan dalam tubuh kita. Setidaknya dalam satu hari itu kekurangan cairan tubuh kita 100 sampai 200 ml per hari. Oke, Master. Eh, Berapa kebutuhan cairan bagi tubuh dalam sehari atau harus berapa minum sih sebenarnya agar kebutuhan cairan tubuh itu terpenuhi, Master? Baik, sebetulnya untuk kebutuhan ya kita ya, orang dewasa kita kebutuhan cairan tuh 2 sampai 3 liter per hari atau 8 sampai 12 gelas per hari. Sebetulnya ada beberapa rentang usia yang dibutuhkan untuk cairannya dari mulai bayi bahkan 0 sampai 6 bulan itu kurang lebih 700 mililiter baik dari ASI ataupun juga susu formula atau dari 4 sampai 8 bulan bayi. Kemudian dari anak-anak, kemudian rentang usianya dari 1 sampai 3 tahun, 4 sampai 6 tahun itu masing-masing ada kebutuhan cairan dari mulai remaja sampai dewasa bahkan lansia. Cuman untuk lansia tuh kita ngelihat kondisi kesehatannya kebutuhannya 2.000 sampai 2.500 ml per hari. Oke, berarti dalam usia tertentu juga kebutuhan airnya juga Betul. berbeda gitu ya, Mas? Iya, iya. Oke, Mas, selanjutnya mungkin saya ingin tanya dampak apa yang diakibatkan apabila kita
kita pola minumnya tidak terjaga atau kebutuhan cairan tadi kan sekitar 8 sampai 12 gelas ya. Apabila itu tidak terpenuhi dan dalam jangka waktu lama, mungkin dampaknya seperti apa sih buat tubuh kita gitu? Baik, satu lagi pertanyaan luar biasa, bahwa kita tahu bahwa kebutuhan cairan dalam tubuh itu 60 sampai 70% ya, total berat badan kita. Artinya dan juga fungsi dari air itu sendiri ya, sebagai salah satunya adalah untuk melumasi mata, kemudian menjaga kondisi membran-membran dalam tubuh kita. Kemudian juga kandungan dari air itu sendiri ya, terdapat dalam kalsium, kalium, hormon, enzim, koenzim, dan juga sel darah. Nah, itu mayoritas juga kalau kebutuhan cairan di dalam tubuh kita ada terdapat di dalam otak kita. Oke, Hmm. berarti berpengaruh betul ya, berdampak pada penurunan fungsi Nah, otak salah berarti ya. satunya itu termasuk ketika otak kekurangan cairan, dia fungsinya akan menurun sehingga efek listrik dan daya ingat yang mempengaruhi terhadap kinerja fungsi otaknya yang dikhawatirkan akan menimbulkan gejala atau kelainan salah satu penurunan daya ingat, kemudian bisa epilepsi bahkan sampai terjadi stroke. Oke, begitu sahabat Gusmus Terapi Raksa Jasad dan sahabat sehat sekalian, begitu pentingnya kita menjaga pola minum, ternyata berpengaruh terhadap kesehatan kita. Mungkin di akhir Master ada tips buat sahabat sehat dan rekan-rekan Gusmus Terapi Raksa Jasad, mungkin seperti apa kita dalam menjaga pola minum itu. Baik, salah satu tips yang biasa saya lakukan dan juga rekan-rekan terapis lakukan adalah kita menjaga pola minum secara teratur dalam sehari. Nah, kita bisa atur atau lakukan pas saat kita melakukan sholat ya. Sebelum sholat 1 gelas, setelah sholat 1 gelas. Jadi kita dalam satu hari 5 kali sholat kurang lebih dapat 10 gelas. Itu minimal kita bisa lakukan untuk menjaga kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Dan yang lebih penting lagi saya sering menyarankan kepada rekan-rekan semua untuk memulai mengkonsumsi herbal GM Hexa ya. Itu salah satu luar biasa dan penuh manfaat yang akan memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Baik, terima kasih Mas Teguh. Pembicaraan pada kali ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua ya dalam menjaga kesehatan. Ya, salah satunya dengan menjaga pola minum. Demikian pertemuan ini saya akhiri dengan sebuah tips ya atau quote ya. Jadilah seperti air mineral yang tetap jernih dimanapun dia berada dalam wadah kehidupan ini. Selamat berjumpa kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.